warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan ini. Setelah minggu yang lalu kita membahas mengenai triple Pythagoras ya. Maka pada hari ini kita akan menentukan jenis segitiga. Oke. Ini ada kebalikan triple Pythagoras ya. Jadi di sini misalkan segitiga ABC dengan panjang sisi A, sisi B, sisi C di hadapan sudut A, sudut B, dan sudut C ya. Jadi ini di hadapan sudutnya, maka kebalikan teorema Pythagoras itu mengakibatkan jika terbentuknya A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-siku di A. Jadi dia siku-sikunya di A. Jika A itu merupakan A kuadrat itu merupakan hasil penjumlahan dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, yang kedua, jika B kuadrat itu adalah hasil dari penjumlahan sisi A kuadrat ditambah sisi C kuadrat, maka segitiga tersebut akan membentuk siku-siku atau memiliki siku-siku di B, di sudut B. Sementara jika C kuadrat sama dengan hasil dari penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut siku-siku di C. Jadi sisi miring adalah yang paling panjang ya, daripada sisi tegak atau sisi yang mendatar pada suatu segitiga siku-siku. Sekarang kita masuk pada menentukan jenis segitiga ya. Menentukan jenis segitiga itu ada beberapa ya sifat ya. Jika kamu peroleh ya, ternyata C kuadrat itu lebih kecil atau lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga itu disebut dengan segitiga lancip ya, segitiga lancip karena dia lebih kecil. Apabila biasanya segitiga lancip itu dia masih di bawah 90 derajat ya, sudut B nya ini yang di sini. Akan tapi jika dia membentuk sudutnya lebih dari atau sama dengan ya, kalau sama dengan 90 derajat, membentuk sudut 90 derajat ya, maka segitiga tersebut dikatakan segitiga siku-siku. Tapi jika dia lebih dari 90 derajat ya, di C nya ini ya, di C nya ini, sudut di C, kalau di siku-siku ini ya, sudut dari sisi C, apabila dia terbentuknya lebih dari 90 derajat, maka segitiga tersebut disebut dengan segitiga tumpul ya. Jadi kalau terjadi C kuadrat lebih besar daripada hasil penjumlahan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC tersebut merupakan segitiga tumpul dengan sudut tumpul di C ya. Tapi jika dia lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka dia segitiga lancip. Ingat, kalau C kuadratnya lebih kecil itu dia segitiga lancip, ini lebih kecil, segitiga lancip. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, ada suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17, 25 dan 38. Kita belum tahu, ini kita asumsikan kita belum tahu segitiga ini segitiga siku-siku kah, atau segitiga sudut lancip, atau segitiga sudut tumpul segitiga.
Nah, ini kita selalu ingat ya, yang namanya sisi C atau sisi miring itu dia harus lebih panjang daripada dua sisi yang lainnya. Nah, tentunya berarti sisi C-nya adalah 38. Kalau A dan B itu terserah ya, mau dibolak-balik tidak masalah. Ini misalkan sisi A-nya 17, sisi B-nya 25, sisi C itu 38. Dia harus lebih besar ya, sisi C, karena dia merupakan sisi miring. Jadi kita hitung dulu C kuadrat. C kuadrat itu adalah C kali C ya. Jadi 38 kuadrat adalah 1444. Sementara A kuadrat tambah B kuadrat kita akan hitung. A nya 17, B nya 25. Berarti 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat itu adalah 914. Ini kita peroleh ya, ternyata C kuadrat ini hasilnya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau lebih besar, tadi kita bahas, jika lebih besar katanya, nah ini yang tadi ya, jika dia lebih besar, C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat, ini di dalam kotak biru ini ya, lihat, C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul ya, di C dia lebih dari 90 derajat membentuk sudut. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul tuh. Nah, sekarang latihan untuk kamu di rumah, silahkan ikuti arahan yang ada di sini ya. Jadi melakukan kebalikan dari teorema Pythagoras, kita menguji apakah segitiga yang telah diketahui panjang sisi ketiga sisi merupakan segitiga siku-siku atau bukan siku-siku. Selain itu, kita juga bisa menentukan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Jadi dengan menggunakan kebalikan dari teorema Pythagoras, lakukan kegiatan berikut untuk menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya sudah diketahui. Yang pertama, kamu sediakan lidi dan potong menjadi berbagai ukuran. Jadi lidi itu kamu potong dengan ukuran 6 cm, 8 cm, 10, 12, dan 13. Setelah kamu potong, kamu ambil 3 lidi ya. Yang pertama, kamu ambil 3 lidi dengan panjang 6, 8, dan 10 cm ya. Kamu bentuk dari ketiga lidi ini, kamu tempelkan di kertas ya, mungkin kertas di bukunya ya, silakan ditempel, tempel di atas kertas. Amati segitiga yang terbentuk dari ketiga lidi, apakah jenis segitiganya yang bisa kamu temukan di situ. Nah, setelah itu bagaimana cara melihatnya? Bisa kamu lihat contoh yang tadi cara menghitungnya. Jadi di situ nanti kamu bisa tentukan dia termasuk segitiga sudut lancip, siku-siku, atau sudut tumpul. Yang kedua, langkah kedua, kamu ambil ya lidinya yang berukuran 8, 12, dan 13. Sama, kamu tempelkan lagi sehingga membentuk segitiga ya. Tempelkan ujung-ujungnya, dikaitkan sehingga membentuk segitiga. Tempelkan di atas kertas ya. Kamu hitung seperti contoh tadi, contoh soal tadi. Nanti akan terlihat dia jenis segitiganya segitiga apa. Yang lakukan hal yang sama seperti tadi, kamu ambil lidi yang berukuran 6 cm, 8 cm, dan 12. Lalu kamu tempelkan di atas kertas dengan menghubungkan ujung-ujung dari ketiga lidi tersebut saling berhubungan sehingga nanti kan terbentuk segitiga. Nah, dari situ kamu bisa hitung lagi ya, berdasarkan ukurannya ini. Kamu hitung seperti contoh soal tadi. Nanti akan terlihat dia termasuk jenis segitiga yang seperti apa. Apakah dia sudut lancip, Pythagoras,
atau siku-siku ya, Pitagoras, sudut siku-siku atau sudut tumpul. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.